Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan bahas sinopsis alur cerita Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv untuk episode sore ini 8 Februari 2022, dimana pada episode 183 ini tentunya akan semakin seru, menegangkan, serta bikin kita semua baper dibuatnya. Namun sebelum Mimin melanjutkan, untuk sekedar menyambung tali silaturahmi kita semua, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian berasal dari kota mana aja? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Nah guys, di sini Fitri rupanya ia ingin mengembalikan Baby Nayaka kepada Tuan Muda Abimana dan Kinanti. Dimana di sini Fitri mengatakan kalau Baby Nayaka ada bersama dengannya. Tentu saja Kinanti yang mendapatkan telepon dari Fitri ini sudah tidak sabar lagi ingin bertemu dengan Baby Nayaka. Lalu Kinanti pun pergi bersama dengan Tuan Muda Abimana dan juga David ke tempat di mana yang sudah Fitri janjikan untuk bertemu dengan Baby Nayaka. Akan tetapi malang bagi Fitri ketika ia tertidur, tiba-tiba saja Baby Nayaka ini dibawa kabur oleh Dodi suaminya, sehingga Fitri pun mencari di mana keberadaan Dodi. Dan saat itu Fitri menanyakan kepada tetangganya pun mengatakan kalau Dodi telah membawa bayi tersebut. Nah guys, ketika Fitri berusaha untuk mencari Baby Nayaka, ia pun bertemu dengan Amanda, di mana saat itu Fitri mengatakan kalau anaknya dibawa oleh Dodi, sedangkan ia ingin mengembalikan Baby Nayaka tersebut kepada Tuan Muda Abimana dan Kinanti. Rupanya suaminya Fitri ini sudah bekerja sama dengan Amanda nih guys. Tentu saja di sini Amanda melarang niat Fitri untuk menemui Tuan Muda Abimana dan Kinanti. Akhirnya kejar-kejaran pun terjadi antara Fitri dan Amanda. Malang bagi Fitri, sebelum ia sempat bertemu dengan Kinanti dan Tuan Muda Abimana, ia mengalami kecelakaan. Dan ketika Tuan Muda Abimana dan Kinanti ini sampai ke tempat tersebut, ia telah menemukan Fitri ini dalam keadaan terluka parah. Dan akhirnya Fitri pun dilarikan ke rumah sakit. Namun malang bagi Fitri, ia pun meninggal dunia. Rupanya di sini Tuan Muda Abimana bersama dengan Kinanti ini ia pun tidak putus asa. Mereka pun mengadakan sayembara, yaitu senilai 5 miliar rupiah bagi orang yang akan menemukan Baby Nayaka. Tentu saja selebaran pun dipasang di semua tempat. Di sini David bertugas untuk memasang selebaran itu. Nah rupanya nih guys, si Dodi ini ketika ia mengetahui kalau istrinya sudah meninggal, ia pun sangat marah kepada Amanda yang telah membuat istrinya meninggal, padahal Fitri adalah lumbung uangnya. Ketika yang sedang berjalan menggendong Baby Nayaka, di saat itu ia melihat ada undian senilai 5 miliar bagi penemu Baby Nayaka tersebut. Tentu saja di sini Dodi, ketika ia bertemu dengan Amanda, lalu Dodi pun mengatakan kepada Amanda kalau Amanda sanggup membayar uang senilai 5 miliar, maka ia akan memberikan bayi tersebut kepada Amanda. Tentu saja Amanda tidak mempunyai uang senilai 5 miliar tersebut ya guys. Lalu ketika Amanda tidak sanggup memberikan uang tersebut, Dodi membawa bayi tersebut dan akan menyerahkannya kepada Tuan Muda Abimana dan juga Kinanti. Tapi malang bagi Dodi juga di sini, ketika mobil itu membawanya, tiba-tiba saja mobil mengalami kecelakaan dan Dodi pun dinyatakan meninggal dunia. Baby Nayaka ini dilahirkan ke rumah sakit. Nah guys, rupanya di sini ketika Baby Nayaka ini dilarikan ke rumah sakit, ada tetangga yang mengatakan kepada Tuan Muda Abimana dan juga Kinanti kalau ada bayi dibawa seorang laki-laki yang menculiknya, dan saat ini laki-laki tersebut telah meninggal dunia. Dan bayi itu sekarang berada di rumah sakit. Tentu saja mendengar berita ini Tuan Muda Abimana dan juga Kinanti ini mendatangi rumah sakit tersebut. Nah guys,
keharuan pun terjadi ketika Tuan Muda Abimana dan juga Kinanti ini sampai di rumah sakit itu. Ketika mereka melihat ternyata itu benar adalah baby Nayaka. Di sini Kinanti pun menangis bahagia ketika bertemu kembali dengan baby Nayaka. Begitu juga dengan Amanda. Di saat itu ia akan mengambil baby Nayaka ke rumah sakit ketika ia mengetahui kalau Dodi ini mengalami kecelakaan. Namun sebelum sempat Amanda ini mengambil baby Nayaka, Tuan Muda Abimana dan Kinanti ini telah lebih dahulu mengambil baby Nayaka. Nah guys, baby Nayaka akhirnya diketemukan, namun dalam penculikan sampai saat ini belum juga diketahui ya guys. Sementara saat ini Amanda masih dapat lolos dari tuduhan penculikan baby Nayaka karena semua bukti telah meninggal dunia atau yang akan memberitahukannya sudah meninggal dunia. Tinggal Anita lagi nih guys. Dan di sini yang berbeda juga di sini ketika itu Panario ini akan membelanjakan uangnya ke bank, akan tetapi di situ tiba-tiba saja polisi langsung menangkapnya karena Tuan Muda Abimana ini sangatlah pintar. Ia pun memberikan nomor yang seri yang sama terhadap uang tersebut untuk menangkap siapa yang telah menculik istrinya. Akhirnya Naryo pun dipenjarakan. Nah guys, di sini Tuan Muda Abimana ini menceritakannya kepada si Dharma. Tentu saja di sini Dharma menjadi gelagapan nih guys karena dalam penculikan istrinya sendiri yaitu adalah Raditya atau si Dharma ini. Tentu saja jika si Naryo ini buka mulut, maka kejahatan Raditya pun akan terbongkar. Semoga saja ya guys ya, penjahat-penjahat di TM-TM ini segera akan musnah dari muka bumi ini. Karena Mimin juga jadi panas melihatnya karena semuanya dilengkapi oleh kejahatan nih guys. Dan Kinanti selalu menjadi korban. Namun saat ini kebahagiaan Tuan Muda dan Abimana sedang rundung bahagia karena di sini Tuan Muda Abimana bersama dengan Kinanti ini terlihat bahagia sekali tidur bertiga bersama dengan baby Nayaka. Ketika itu Tuan Muda Abimana mengatakan kepada Kinanti, "Saya merasa bersalah karena tidak percaya kepadamu kalau baby Nayaka masih hidup, dan saat ini kebahagiaanlah yang saya dapatkan saat ini karena baby Nayaka kembali lagi berkumpul bersama kita." Nah guys, akhir kata Mimin pun pamit. Untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Mimin. Mimin pun mohon doa dan dukungan dari pemirsa sekalian agar sinetron kita ini dapat naik lagi ratingnya dan kita dapat menikmati sinetron ini lebih lama lagi. Mimin pun akhirnya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.